Selamat sore. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita pada pertemuan ke-8 ya, ke-9 ya, setelah UTS di TM ke-8. Adapun subpokok bahasan yang akan kita bahas adalah menu, form, dan kotak dialog ya. Nah, yang menjadi learning outcome atau tujuan pembelajaran daripada dalam pokok bahasan ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mendesain menu, formulir isian, dan kotak dialog sebagai bagian daripada antarmuka ya. Artinya mampu mendesain ini tentu dengan mengikuti aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang akan kita bahas nanti di dalam mendesain sebuah menu yang baik, formulir isian atau form fill ya, dan dialog box. Kemudian yang menjadi subpokok bahasanya adalah organisasi semantik menu, perancangan menu, urutan-urutan presentasi item, menu maksudnya ya, item menu, pergerakan cepat pada menu, tata letak menu, formulir isian, dan kotak dialog. Oke, kita bahas yang pertama adalah organisasi semantik menu. Ini adalah beberapa struktur sebenarnya, struktur atau dibilang jenis model lah ya, model menu ya, secara organisasi ya. Yang pertama adalah single menu, artinya tunggal. Jadi dia tidak punya sub gitu ya, dia tidak punya sub atau bagian daripada menu utama, dia tidak punya, itu namanya single. Kemudian yang kedua adalah linear sequence. Linear sequence ini adalah menu yang secara antar menu itu saling berhubungan ya. Jadi artinya kita tidak bisa langsung ke menu yang terakhir sebelum kita mengikuti tahapan-tahapannya dari atas sampai ke bawah ya, makanya disebut dengan sequence berurutan. Kemudian yang selanjutnya adalah ini tadi yang sequence ya. Kemudian yang selanjutnya adalah secara organisasi, ini adalah bentuk menu yang disebut dengan istilah tree structure. Jadi menyerupai struktur pohon. Jadi dia punya batang, batangnya punya ranting, ranting punya ranting lagi, kemudian ranting tersebut punya ranting lagi. Tapi nanti ada hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun menu, kedalaman maupun lebar. Jadi itu juga tidak boleh terlalu dalam dan tidak boleh juga terlalu lebar. Breadth versus depth gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cyclic network. Cyclic network maupun acyclic network itu merupakan pengembangan daripada tree structure sebenarnya. Ya. Tree structure. Kemudian yang membedakan antara cyclic dan acyclic adalah bahwa ada kalanya menu itu kita bisa lompat dari sub menu yang paling bawah ke sub menu di atasnya lagi ya. Misalnya 2, 3 atau 3 tingkat. Jadi bukan dari root child gitu ya. Jadi langsung ke atasnya seperti ini. Jadi dari sini kita bisa langsung ke sini. Ya. Nah, sedangkan yang acyclic network itu adalah kita bisa melihat menu walaupun secara struktur dia tidak ada di dalam sub menu. Sub menunya seperti ini. Ini kan sub menu daripada yang ini, yang atas. Ya, atau kalau kita urutkan dari sini. Ini adalah menu utama, kemudian dia punya sub menu yang sub menu 3, sub menu 3 punya sub menu 2, dan sub menu 2 ini tidak punya sub, tapi dia bisa masuk atau kita pilih sub menu dari yang bukan sub menu dia gitu ya.
Jadi artinya lebih lebih fleksibel sih, lebih memudahkan kita untuk lompat dari satu item menu ke menu yang lain. Jadi nggak harus terstruktur naik lagi ke atas, baru nanti turun lagi ke bawah gitu ya, secara sequence mengikuti sub-subnya gitu ya. Tidak harus seperti itu. Itu pengembangan sebenarnya, pengembangan daripada tree structure. Cyclic dan acyclic ini adalah pengembangan daripada tree structure. Nah, kemudian eh, ini apa namanya, masih dalam penjelasan menu ya, bahwa tadi yang pertama kan tadi organisasi semantik menu itu ada yang disebut dengan single menu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh daripada single menu. Binary menus ya. Kemudian artinya binary ini ada dua binary dua ya. Ya, kemudian contohnya adalah oke atau oke dan cancel gitu ya. Oke atau cancel. Oke dan cancel. Jadi dia ada dua item menu, itu yang disebutkan kategori binary menu. Sedangkan yang multiple item menus atau radio buttons gitu ya, seperti halnya atau contohnya seperti ini deh, painting cars cursor ya. Ini ada pilihan. Jadi kalau pakai radio button itu adalah untuk contoh pilihan di mana pilihannya hanya boleh satu dari sekian banyak pilihan. Ya, artinya ketika kita dalam mendesain sebuah menu dan kita mengharuskan setiap orang yang memilih itu hanya boleh memilih satu item, maka kita sebaiknya menggunakan radio button di dalam desain kita. Artinya artinya ini menghindari kesalahan atau menghindari user melakukan kesalahan. Karena bisa saja dia berpindah pilihan gitu ya. Misalnya awalnya pilihannya standar, tapi pada selanjutnya misalnya dia memilih menjadi precise ataupun misalnya brush size gitu ya. Maka otomatis hanya ada satu pilihan. Seandainya kalau kita menggunakan selection gitu ya, maka bisa saja jadi ada banyak pilihan gitu ya. Jadi tadi kita pilih standar di atas pakai checklist misalnya, kemudian kita mau ganti jadi precise gitu ya. Kalau kita tidak unchecklist yang di atas, maka dia akan tetap terchecklist gitu ya. Nah, itu yang memungkinkan terjadi kesalahan. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah memudah dalam mendesain sebuah antarmuka itu kan kita harus meminimalisir user melakukan kesalahan. Prinsipnya kan gitu. Ya, dengan dia juga tidak di ya karakter pengguna itu kan bisa saja kurang teliti gitu ya, kurang fokus gitu ya. Nah, sehingga atas dasar itulah makanya kita harus mendesain sebuah antarmuka itu yang bisa menghindari kesalahan yang mungkin karena tadi kekurang fokusan dan tidak telitian tadi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah multiple selection menu gitu ya. Nah, multiple selection menu namanya juga multiple gitu ya, selection memilih banyak. Maka nggak mungkin bisa kita gunakan radio button ketika kita mengizinkan user melakukan multiple selection gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kita harus menggunakan checklist ya. Jadi checklist itu kan bisa dipilih lebih dari satu. Gitu ya. Jadi artinya kita harus tahu kapan saatnya kita harus menggunakan radio button, kapan kita harus menggunakan multiple selection, ataupun kapan kita harus menggunakan binary menu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya adalah ini masih contoh daripada single menu. Ini yang disebut dengan pull down dan pop up menu. Pull down dan pop up menu itu adalah contohnya seperti ini. Uh, uh, ini contoh menu ketika kita mengklik mouse sebelah kanan, ya, pop up menu. Ini namanya pop up menu. Sedangkan ini adalah pull down menu, ya. Ya, nanti jatuhnya seperti struktur pohon ini, tree structure, ya. Kemudian ini scrolling and two dimensional menu, ya. Jadi karena banyaknya pilihan dan tidak dimungkinkan tampil dalam satu jendela, maka kita memilih model scrolling. Dan scrolling juga untuk lebih memudahkan user dalam memilih, ya kita upayakan supaya mereka bisa melihat jumlah item yang akan dipilih lebih banyak. Jadi
dua dimensi jadinya. Jadi ke bawah dan ke samping. Itu scrolling and two dimensional menu. Nah, ini ada lanjutan adalah alpha sliders. Alpha sliders itu adalah menggunakan apa namanya? Huruf abjad. Jadi kita bisa melakukan apa namanya? Desain menu ini. Kita bisa melakukan desain menu dengan menggunakan alpha sliders. Jadi misalnya tidak muncul karena keterbatasan apa namanya ruang antarmuka gitu ya. Maka kita mendesain sebuah text box seperti ini, kemudian di bawahnya kita buat huruf A sampai dengan Z. Jadi yang muncul di sana adalah ketika kita klik A maka yang A yang muncul gitu ya. C maka yang C yang muncul duluan gitu ya, dan seterusnya. Itu alpha sliders. Kemudian untuk embedded link ya, ini untuk embedded link. Embedded link itu adalah link yang uh, ada sesuatu yang ditanamkan di dalam sebuah objek gitu ya. Embedded link itu adalah sebuah objek yang di mana dia memiliki lompatan atau link ke tujuan ya. Contoh misalnya di sini disebut diberikan contoh data elemen ini dibuat underline ya, user.home.postal itu juga underline. Artinya ini menunjukkan bahwa di dalam objek data elemen ini ditanamkan sebuah link untuk melakukan lompatan ke jendela yang dimaksud di dalam data elemen ini. Ini juga sama. Ini juga memungkinkan kita untuk melakukan lompatan. Jadi karena tidak mungkin juga kita munculkan di sini, maka kita buatkanlah seperti ini, embedded link. Jadi nanti akan buka jendela baru. Atau misalnya dia di overlay gitu ya, bisa saja. Tidak buka new tab tapi dia overlay. Itu bisa saja. Kemudian artinya ketika kita sudah selesai dengan mudah kita close gitu ya. Itu embedded link. Kemudian iconic menu, toolbar dan palette. Seperti ini contohnya. Umumnya kita temui di aplikasi-aplikasi Microsoft, di software lah ya. Ini adalah biasanya kita temukan di sana. Dan kemudian kita lanjut linear sequence menu atau multiple menu ini. Nah, contohnya ketika kita melakukan instalasi printer, maka menu yang muncul itu modelnya adalah sequence. Jadi artinya kita tidak dimungkinkan melakukan lompatan-lompatan sebelum secara terurut kita melakukan tindakan yang diinginkan pada saat kita akan melakukan instalasi ya. Jadi bahkan contohnya misalnya next-nya ini tidak visible gitu ya. Next-nya tidak visible ketika kita tidak melakukan suatu pilihan, misalnya checklist dulu baru nanti dia visible, baru bisa kita klik gitu maksudnya. Ya, jadi artinya sangat meminimalisir user melakukan kesalahan dalam melakukan sebuah tindakan gitu ya. Karena ketika kita melakukan instalasi ini kan harus kita ikuti urutan-urutannya supaya nanti tidak ada yang miss atau uh, apa namanya mall file gitu ya, filenya tidak ada gitu misalnya, kurang gitu ya. Itu. Oke, kemudian tree structure. Sebenarnya tree structure ini muncul karena apa? Ya, struktur pohon menu struktur pohon itu muncul karena apa? Uh, Jawabannya adalah ketika kumpulan item berkembang dan menjadi sulit dipelihara dalam kendali intelektual, maka perancang dapat membentuk kategori item-item yang serupa membentuk struktur pohon. Jadi sebenarnya contoh misalnya, kalau sayur-sayuran itu kan jenisnya banyak gitu ya, dan sayuran pun misalnya sawi gitu ya, sawi pun ada beberapa jenis kan begitu ya. Kemudian kalau semuanya itu kita tampilkan dalam sebuah antarmuka di mana setiap item itu kita visible gitu ya, kita tampilkan, maka nanti layar kita itu atau antarmuka kita itu nggak muat itu semuanya, kan gitu ya, tidak muat. Sehingga eh, bagaimana caranya supaya sebagian kelihatan tapi nanti tidak menghilangkan item yang lain gitu ya. Maka itulah sebenarnya latar belakang kenapa tree structure itu muncul gitu ya. Jadi konsepnya dalam melakukan atau mendesain sebuah tree structure menu itu adalah adanya pengelompokan gitu ya. Misalnya laki-laki dan perempuan, maka menu yang muncul bukan laki-laki dan perempuan lagi gitu ya. Bukan langsung laki-laki dan perempuan yang terlihat di layar, tapi jenis kelamin. Itu kan cuma satu gitu ya. Ya, kebetulan hanya dua pilihan. Nah,
hewan, sayuran, mineral. Itu juga hewan banyak sekali itemnya. Nah, kalau dimunculkan semua kan nggak muat gitu ya. Maka dikelompokkanlah, ya sudah, hewan satu kelompok, sayuran satu kelompok, mineral satu kelompok. Jadi yang muncul hanya 3 item. Jadi tidak membuat user itu dalam mencarinya juga nanti nggak kesusahan atau tidak kesulitan karena saking banyaknya gitu ya. Font juga banyak, size ukuran juga banyak, style juga banyak, spacing juga banyak. Jadi dibuat menjadi satu menu yang umum, yang umum dikenal atau diketahui oleh user gitu ya. Itu sebenarnya konsep daripada tree structure. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa di dalam menyusun sebuah atau mendesain sebuah tree structure itu juga harus hati-hati. Artinya uh, tree structure itu kan tadi dari atas kemudian dia punya dari root gitu ya, root dia punya child, child punya child punya child lagi gitu ya, artinya semakin ke bawah. Atau itu kalau ke bawah depth ya. Kalau ke samping lebarnya maksudnya breadth itu adalah satu satu root misalnya punya 10 child. Itu kan kelebaran gitu loh. Jadi apakah dimungkinkan kita melakukan pengelompokan item yang sejenis misalnya yang tadinya 10 item menjadi 5 tapi masih dalam satu kelompok secara logis gitu ya, menjadi 5 kelompok gitu ya, itu maksudnya. Jadi harus kita perhatikan depth, jumlah level, breadth-nya, jumlah item per level itu dalam apa namanya, ketika kita mendesain sebuah menu struktur pohon. Kemudian cara pengelompokannya ya, kelompokkan item-item yang serupa secara logis. Itu yang secara logis. Artinya tadi misalnya kerbau, sapi, kambing, apalagi gajah misalnya. Itu secara logis kan mereka masuk dalam kategori hewan gitu ya. Itu maksudnya. Jadi kelompokkan item-item yang serupa secara logis. Misalnya air mineral. Air mineral itu juga kan ada mereknya, ada ukurannya. Nah, sekarang kita kita buat dulu satu nama yaitu air mineral. Nah, kemudian kita sub lagi, kita bagi lagi, kita turunkan lagi misalnya menjadi ukuran merek misalnya. Kemudian apa namanya? Others product mineral misalnya. Bisa saja. Jadi hanya 3 yang muncul, bukan semua ukuran, bukan semua merek, bukan semua apa namanya? Produk others-nya gitu loh. Jadi hanya beberapa item yang muncul karena sudah ada pengelompokan tadi. Kemudian bentuk kelompok yang melingkupi semua kemungkinan. Artinya selama masih mungkin dilakukan pelompokan, maka munculkan. Itu maksudnya. Pastikan item tidak overlap, artinya tidak ada yang apa namanya overlap, ya duplicate, ya atau juga tidak dalam kelompoknya, gitu ya. Kemudian gunakan peristilahan yang dikenal. Artinya ketika kita membuat sebuah menu utamanya, maka gunakanlah nama yang umum. Kalaupun kita harus melakukan singkatan karena terlalu panjang nama daripada sebuah item misalnya, maka gunakanlah akronim yang umum atau yang peristilahan yang sudah dikenal gitu ya. Itu maksudnya. Supaya apa? Nanti orang tidak bingung, usernya tidak bingung. Ini maksudnya apa ya? Gitu. Ya. Oke. Cyclic dan acyclic menu network kadang-kadang lebih cocok daripada struktur tree, memungkinkan jalur dari bagian tree yang berbeda. Ya, ini memungkinkan jalur dari bagian tree yang berbeda, tidak mengharuskan pemakai memulai dari menu utama itu tadi karena bisa lompat dari sub item yang satu ke root yang lain, dari sub item yang satu ke sub item yang bukan secara struktur di bawahnya gitu ya. Nah, itu yang maksudnya tidak mengharuskan memakai memulai dari menu utama. Secara alami terdapat pula hubungan sosial, jalur transportasi. Nah, ini contohnya. Ya, hubungan sosial, jalur transportasi karena saling nyambung gitu ya. Jadi ketika kita contoh transportasi misalnya dari kita mau berangkat atau melakukan perjalanan dari Bekasi ke Jakarta misalnya. Awalnya kita lewat Kalimalang gitu ya. Nah, kemudian ketika kita ingin balik lagi ke Bekasi, bahkan ke Cikampek misalnya, kan nggak harus lewat Kalimalang gitu, bisa lewat jalur yang lain gitu ya. Ya, kutipan dalam jurnal ilmiah. Oke. Membutuhkan penelusuran balik. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita menyusun urutan-urutan presentasi item menu, ya. Nah, contohnya begini.
kenapa sih dalam sebuah menu itu, ini kan menu ya, ini menu, kenapa sih selalu dalam susunannya, ya, urutannya itu selalu home, kemudian insert, design, animation, slideshow. Dan ini untuk PowerPoint. Contohnya kita ambil contoh di aplikasi lain, misalnya saya ambil menu. Saya ambil contoh menu dari Google gitu ya. Gak ini. Saya buka ini apa ya? Ya. Oke, ini contohnya. Secara umum, bahkan bukan hampir semua aplikasi atau software itu ketika dia menyusun sebuah antarmuka, khususnya dalam menyusun menu, itu selalu diawali dengan file, edit, view, ya, dan seterusnya tergantung daripada karakteristik softwarenya untuk apa gitu ya. Nah, kenapa selalu file di awal? Kenapa file itu tidak pernah di belakang? Dan kenapa selalu help di belakang? Kan gitu ya. Kan selalu begitu ya, file, edit, view, skin collection, tools, dan help. Secara urutan, bahwa saya kasih analoginya begini. Ketika saya memberikan tugas misalnya kepada mahasiswa, ya, atau ketika ada orang yang memberikan pekerjaan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita cara menyelesaikannya? Itu pertanyaannya. Ketika ada orang memberikan tugas kepada kita atau pekerjaan kepada kita, bagaimana urutan-urutan penyelesaian yang akan kita lakukan? Oke. Jawabannya adalah tentu yang pertama kita pahami pekerjaan tersebut, maksud, tujuan dan seterusnya. Kemudian kita kerjakan, ya kan? Kita kerjakan, kemudian setelah kita kerjakan, oh ternyata ada yang salah, kita perbaiki, kan begitu ya. Kemudian setelah kita perbaiki, ya kita simpan, kemudian kita kirim, dan seterusnya sampai dengan selesai. Terus bagaimana ketika pekerjaan itu tidak bisa kita kerjakan? Ya tentu langkah terakhir yang bisa kita lakukan, bisa saja kita melakukan mencari referensi dan seterusnya. Dan yang terakhir tidak ketemu juga misalnya referensi yang kita butuhkan, maka kita minta tolong ke orang, help. Help itu adalah mestinya tindakan yang terakhir kita lakukan. Makanya di dalam setiap desain sebuah urutan item menu itu selalu yang terakhir. Bukan tools gitu ya. Bukan tools. Ya kan? Nah, kemudian sama halnya juga ketika kita akan di awal misalnya, kan nggak mungkin kita mengedit kalau belum pernah kita buat. Ini file, selalu ada new. Kalau misalnya di Microsoft Word itu ya, new, open, apalagi save, exit dan seterusnya. Itu urutan-urutan berdasarkan waktu kejadiannya, gitu ya. Itu disusun berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini adalah berdasarkan dasar pengurutannya adalah ini. Dasar pengurutannya adalah berdasarkan waktu, ya, kronologisnya, kemudian numeris menaik atau menurun, dan juga berdasarkan sifat fisiknya, panjangnya. Artinya, ya sebaiknya dalam menyusun itu yang panjang berurutan dengan yang panjang, yang pendek dengan yang pendek, kan gitu ya. Jadi supaya lebih rapi, jangan zigzag gitu ya, panjang pendek gitu ya, atau naik turun gitu ya. Jadi biasanya diurutkan berdasarkan itu, ya. Kemudian ada lagi banyak
kasus pengurutan tidak mempunyai aturan pengurutan yang berhubungan dengan tugas, sehingga perlu dipertimbangkan. Jadi ketika hal-hal tadi tidak diikuti, pedoman yang tadi tidak diikuti, maka biasanya orang di dalam menyusun sebuah menu itu berdasarkan ini, beberapa pengurutan alfabetis, istilah-istilah, pengelompokan item-item serupa dibatasi dengan pengisian antar kelompok, yang sering digunakan ditempatkan di awal, yang paling penting ditempatkan di awal. Makanya kadang-kadang sadar atau tidak sadar kita kalau dalam mendesain antar mukanya komputer kita atau laptop kita, biasanya di situ banyak shortcut-shortcut gitu ya, di desktop ya. Nah, biasanya yang kita tempatkan di sana apa? Yang paling sering digunakan, supaya nggak bolak-balik buka secara struktur start program kan gitu ya. Atau dianggap paling penting taruh di situ, jadi gampang bukanya dan cepat bukanya, jadi nggak nyari-nyari gitu ya. Itu juga merupakan eh, model pengurutan kalau aturan-aturan tadi tidak digunakan yang sebelumnya gitu ya. Oke. Pergerakan cepat menu, ini menu dengan type head. Menu dengan type head itu yang itu loh, Ctrl A, Ctrl C. Jadi di dalam sebuah apa namanya ada di underline, misalnya F file gitu ya, F-nya di garis, itu namanya menu dengan type head gitu ya. Nama menu atau bookmark, kemudian menu makro. Oke, saya percepat saja supaya nggak terlalu lama ya. Nah, tata letak menu, ya, judul, pemilihan judul harus yang umum, penamaan pemilihan menu, tata letak ke desain grafis. Artinya ini untuk lebih membuat tampilan itu menjadi lebih menarik. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah formulir isian. Formulir isian cocok dipakai jika banyak field yang dibutuhkan. Jadi latar belakang kenapa harus dibuat formulir? Kira-kira jawabannya apa? Formulir dibuat karena kita membutuhkan banyak field. Kalau cuma satu, misalnya cuma nama, ya nggak perlu pakai formulir juga kali, ya. Jadi misalnya kita membutuhkan data dari beberapa orang dan yang kita butuhkan hanya nama, pakai formulir nggak? Nggak usah, langsung aja tulis nama ya, gitu. Tapi kalau banyak, ada nama, ada alamat, ada email, ada nomor telepon, ada penghasilan, ada jenis kelamin, ada umur misalnya, itu kan banyak. Dan kalau kita tanya satu-satu kan butuh waktu gitu loh. Sehingga dibuatlah formulir, mohon diisi sesuai dengan formulir yang sudah dibuat. Kan tinggal ngomong begitu aja udah selesai gitu loh. Ya. Jadi itulah kenapa formulir itu dibuat, ya. Nah, pendekatan formulir isian itu menarik karena apa? Kenapa menggunakan formulir isian? Karena kelengkapan penuh informasi terlihat. Informasi yang kita butuhkan mudah kita peroleh melalui formulir tersebut. Seperti halnya formulir kertas, ya, sedikit petunjuk yang dibutuhkan, ya. Formulir isian maksudnya form fill dalam konteks antarmuka ya, apa namanya formulir elektronik ya. Jadi sedikit petunjuk yang dibutuhkan karena apa? Kita bisa bayangkan misalnya ketika kita dulu waktu ujian UMPTN misalnya, formulirnya cuma satu atau dua lembar tapi pedomannya satu buku kan begitu ya. Ya, itu kan karena dalam bentuk kertas. Jadi ketika kita nanti menggunakan formulir elektronik, maka yang kita butuhkan mungkin hanya satu halaman antarmuka, kemudian kemudian pedoman-pedomannya sudah bisa kita kita sisipkan di dalam formulir tersebut. Atau misalnya apa yang dia tidak boleh isi sudah langsung kita protek dengan menggunakan coding kayak gitu ya. Kemudian dia harus melakukan apa, dia tidak boleh menyimpan sebelum semuanya lengkap. Jadi bisa kita proteksi menggunakan apa namanya coding yang kita buat di dalam formulir tersebut. Jadi tidak banyak petunjuk yang harus dibuat. Jadi cukup melalui pembatasan-pembatasan di dalam sebuah formulir ataupun informasi-informasi kecil yang ada di dalam setiap label yang ada di dalam sebuah formulir. Misalnya, nih, ini kan bedanya formulir elektronik dengan yang manual. Ini contoh. Ketika kita menggunakan formulir ini kan ada nomor pendaftaran, nama, NIM, jurusan, kan gitu ya. Nah, pada kesempatan yang sama dalam satu buah formulir, nih diminta lagi nomor pendaftaran, nama, NIM. Kan artinya terjadi pengulangan. Ya, terjadi pengulangan. Jadi dengan konsep formulir elektronik, maka pengulangan ini tidak terjadi gitu loh. Karena kita tinggal panggil dengan menggunakan apa namanya dengan coding. Kita mau buat
bukti pembayaran misalnya, cukup memanggil nama, NIM, dan jurusan yang sudah ada di atas nomor pendaftaran. Jadi nggak perlu menulis 2 kali. Nah, itulah beberapa kemudahan kelebihan daripada sebuah formulir elektronik. Jadi, uh, kita bisa mendesain dengan mudah, itu kelebihannya. Terus bagaimana cara mendesainnya? Ya tentu kita melakukan suatu tindakan atau upaya bagaimana user seminimal mungkin bisa dapat melakukan kesalahan, yaitu dengan pembatasan-pembatasan tadi. Ya. Kemudian pedoman perancangan formulir isian, ini pedomannya. Judul yang berarti, artinya memilih judul formulir itu juga harus orang langsung bisa paham. Oh, ini formulir ini, gitu ya. Misalnya formulir pendaftaran, ya sudah formulir pendaftaran. Ya. Oke, instruksi yang dapat dipahami, pengelompokan dan pengurutan field yang logis, tata letak yang menarik secara visual, itu tadi. Yang pendek, yang panjang, gitu ya. Label field yang dikenal. Ya, label fieldnya dikenal supaya apa? Orang tidak bingung. Ini kotak-kotak, misalnya kita hanya bikin text box saja misalnya. Kita hanya bikin text box gitu ya. Kita bikin text box gitu. Kalau hanya kotak gini kita buat kan bingung. Dia ini mau diisi apa ya? Jadi labelnya harus ada. Misalnya nama di sini, label nama jelas, batasannya jelas. Di sini adalah uh, kolom yang bisa diisi, bukan di mana-mana. Jadi ada batasannya, garisnya, line-nya, Anda border line-nya kelihatan, ya, itu contohnya. Kemudian uh, ruang kosong dan batas field yang perlu terisi harus lihat itu tadi yang ada line keliling. Pergeseran kursor yang leluasa ini, ya. Koreksi kesalahan untuk karakter dan field, artinya bisa kita lakukan. Oh, misalnya untuk jumlah itu kan tidak boleh pakai karakter kan gitu ya. Itu langsung kita batasi dengan menggunakan coding. Ya. Jadi ketika user menggunakan huruf dalam mengisi label jumlah misalnya, maka itu tidak boleh. Ditolak langsung tidak ada reaksi gitu ya. Koreksi kesalahan untuk karakter field, pencegahan kesalahan, pesan kesalahan untuk nilai yang tidak dapat diterima. Itu contoh yang saya sebutkan tadi, kesalahan jumlah dan karakter yang tidak bisa diterima tadi ya. Oke, field opsional jelas ditandai. Kalau memang harus diisi ya dibikin ininya tandanya, misalnya tanda asterisk itu ya, bintang itu untuk field-field yang harus diisi. Artinya user sudah paham. Nanti dibuat aja yang ada tanda bintang itu wajib diisi misalnya. Ya, terus sebaliknya field yang wajib diisi ditandai. Pecahan penjelasan bagi field jika perlu, tandai selesai, hindari penyelesaian otomatis. Ini perlu, ya. Selesai itu dari sudut pandang user, jangan dari sistem, jangan dari mesin. Jadi selesainya itu harus dari sudut pandang user, artinya dari sudutnya si user. Ketika dia melakukan save gitu ya, data Anda sudah tersimpan, nggak ada salahnya gitu kita buat pesan penegasan gitu ya, pesan atau message yang menegaskan bahwa kita sudah selesai gitu ya, seperti itu. Contoh-contoh ini beberapa variasi isian field, combo box ya. Misalnya telepon pakai separator bisa gitu ya. Ini maksudnya sudah jelas adalah kode wilayah atau kode area. Kemudian ini nomor telepon. Social security number misalnya. Ini ada pembatasan-pembatasannya ya. Waktu misalnya ini jam, ini menit, ini detik. Tanggal, ini hari, ini bulan, ini tahun misalnya. Jadi kalau kita tidak buat pembatasan kan orang bisa saja bebas memberikan format gitu loh. Ada yang 0, misalnya sekarang tanggal 12 Mei 2020, ada yang 12 garis miring 5 garis miring 2020, macam-macam. Tapi ketika kita sudah buat dalam satu format yang bagus seperti ini, user tinggal mengisi, maka tentu akan menjadi lebih mudah kita dalam memahami data yang diinput dan sesuai dengan data yang kita inginkan gitu ya. Oke. Ini contohnya ya. Tadi seperti yang saya sudah buat contoh tadi. Kotak dialog, ini terakhir. Kotak dialog adalah kombinasi teknik menu dan formulir. Jadi di dalam sebuah kotak dialog itu ada menu dan ada formulir isian. Ya. Jadi di dalam sebuah kotak dialog itu adalah kombinasi teknik menu dan formulir isian yang banyak digunakan di GUI, Graphical User Interface Modern. Perlu diperhatikan tata letak internal kotak dialog dan hubungan eksternal kotak dialog. Jadi kalau saya klik misalnya begini, ini misalnya ini adalah sebuah kotak dialog. Oke, yang muncul ini adalah sebuah kotak dialog dan seperti yang disebutkan tadi bahwa di dalam sebuah kotak dialog itu terdapat menu dan formulir isian gitu loh. Nah ini menu nih. Ya. Oke. Jadi kombinasi ya, tidak selalu bahwa di situ harus selalu ada formulir isian. Ini ada menu.
Dalam kondisi tertentu, misalnya saya ambil satu buah ini ya, misalnya open, muncul sebuah kotak dialog open gitu ya, muncul sebuah kotak dialog open, di mana di dalam kotak dialog open tersebut yang pasti ada menu, kemudian ada formulir isian. Nah ini contohnya, ini formulir isian nih, ini semua menu nih, menu scroll ini scrolling two dimensional bisa karena sedikit ya, ini karena two dimensional itu menu, dan ini adalah formulir isian. Jadi kotak dialog itu adalah yaitu tadi berisi kombinasi teknik antara menu dan formulir isian yang biasa digunakan di dalam sebuah antarmuka modern atau GUI modern ya, contohnya. Oke, ini pedomannya, judul yang berarti gaya konsisten, pengurutan dari atas ke bawah, pengelompokan, tata letak, peristilahan, tombol standar, ada oke dan cancelnya, jangan sampai nggak ada oke dan cancelnya, membatalkan dan mengeksekusi ya. Ada pencegahan kesalahan ya. Ini contohnya ya, kotak dialognya. Oke, saya kira cukup. Q Q and A, question and answer ya. Oke, saya kira cukup video yang saya buat, mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan walaupun kita harus kuliah dari rumah, stay at home, dan jaga imun masing-masing supaya terhindar dari COVID ya. Sekian dan terima kasih.